Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Podcast, podcastnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Bersama dengan aku Ara yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah sekarang di hadapan Ara sudah ada salah satu mahasiswa PMIFDK yang hampir menyelesaikan magang MBKM-nya di akhir bulan Mei ini. Halo Mbak Melia. Halo Kak, Oke, jadi Mbak Melia ini, hampir menyelesaikan magangnya di Kelurahan Pradah Kali Kendal, Membangun Desa ya, Mbak? iya betul banget. Oke, sebelum itu boleh dong Mbak Melia perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke teman-teman, kenalin aku Melia Dia Yurikasari, semester 6 dari program studi pengembangan masyarakat Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke, untuk program Membangun Desa atau MBKM Membangun Desa ini sendiri tuh ngapain aja sih Mbak tugasnya begitu? Kalau untuk MBKM kita kan ada dua ya, ada yang magang seperti di Pemkot, lalu Arkom, ada di DP3AK. Nah kalau di kelompok saya sendiri itu membangun desa. Kalau membangun desa sendiri itu lebih memberikan kesempatan kepada mahasiswa maupun mahasiswi untuk terjun langsung ke masyarakat. Jadi seperti KKN tematik, seperti itu sih. Oke, untuk, mungkin gambaran tugasnya Mbak atau praktek yang sudah Anda lakukan selama ini tuh apa aja gitu ya? Kalau buat prakteknya itu banyak banget ya, kayak nggak bisa disebutin Mungkin kasih satu-satu. contohnya gitu ya, Oke, Mbak? secara generalnya atau garis besarnya aja, kita itu, pertama ada RRA ya, kayak kita kayak jalan-jalan ke daerah kita, kita kayak cari tahu aset yang ada di sana itu apa. Lalu juga kita ada Transek, lalu ada FGD bersama masyarakat. Nah, kalau untuk yang sudah kita lakukan, selain pasti kan setiap MBKM itu ada output ya, ada banyak Mhm. banget output yang harus kita selesaikan ya. Tapi kita juga di sana turut aktif mengikuti kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan di Kampung Prada Permai itu, di Balai RW 4. Nah, tapi ada tapinya nih. Kalau kegiatan-kegiatan itu terutama di perkotaan kan biasanya sulitnya. Tapi, di daerah sana itu termasuk kampung madani. Karena kampung madani mereka banyak banget kegiatan sehingga mahasiswa dan mahasiswi yang ada di sana juga ikut aktif dalam berperan di beberapa kegiatan yang ada di Kampung Prada Permai itu. Berarti, cukup disyukuri ya, Mbak, kampung situ masih, apa ya, kayak mungkin mudah gitu untuk proses adaptasi Mbak di sana Benar benar. gitu. Nah, tapi kalau dari arah pribadi ya pas tahu kelurahan sama mungkin di Pemkot seperti tadi Iya yang Mbak benar. sebutkan, mungkin kan beda ya proses adaptasinya. Nah, Benar. kalau Mbak sendiri proses adaptasinya gimana sih? Kalau buat adaptasi kayaknya lebih susah ketika kita langsung terjun di masyarakat. Tapi saya yakin lah ya anak PMI kan udah mulai turun lapangan di semester 2 Iya, ya. betul betul betul. Jadi udah sering ketemu sama masyarakat nih. Tapi tantangannya itu ada di masyarakat perkotaannya. Mhm. Biasanya kalau kita penugasan turun lapangan itu kan pasti di masyarakat desa. Di mana kita pasti mempunyai pemikiran masyarakat desa itu lebih terbuka dan masyarakat perkotaan itu lebih cenderung tertutup dan Tertutup. individual. Mhm. Tapi alhamdulillahnya di tempat saya magang ya di Kelurahan Prada Kali Kendal khususnya di Kampung Prada Permai RW 4 ini banyak banget stakeholder yang terbuka. Bahkan salah satunya di penugasan mata kuliah ini kan ada yang namanya konversi mata kuliah teknologi tepat guna. Dan kelompok saya itu mengambil smart alarm sistem keamanan. Jadi itu lucu banget ceritanya Kak. Di mana prodi PMI ya, itu nggak diajarin buat bikin sistem informasi seperti itu, nggak punya basic buat coding, Mhm. tapi kita buat aplikasi smart alarm buat kampung itu. Dan itu sangat di-support banget dari pihak kelurahan dan juga stakeholder yang ada di sana, RW, RT, sampai mereka tuh mau iuran buat bayar Betul listriknya. betul. Itu keren banget, Iya. Kak. Dan itu salah satu hal yang cukup terkesan saya. Karena biasanya kan saya juga ini ketiga kalinya saya ada penugasan di Surabaya ya, untuk konversi mata kuliah di semester-semester sebelumnya. Dan untuk yang Kampung Prada Permai ini cukup bisa dibilang sangat benar-benar terbuka, terutama untuk mahasiswa yang baru belajar, Mhm. seperti itu. Tadi kan Mbak juga ngomongin coding itu berarti kan kayak hal baru nggak sih untuk Anda Benar benar, sendiri iya ya? ya. Nah, ada nggak sih hal baru lain yang mungkin nih masih relevan atau tidak relevan juga tidak apa-apa ya dengan jurusan Mbak, tapi hal baru gitu yang bikin kayak, "Ih, magang ini seru banget nih, aku bisa dapat hal ini," gitu. Pendataan persil. Gimana itu? Jadi, itu kayak pemetaan ya kan, aslinya pemetaan itu udah sering kita lakukan. Yang menjadi hal barunya pendataan persil itu benar-benar kita tidak pernah ya dimasuk ke web
Surabaya, terus nyari nomor kakaknya, masukin nomor PDAM. Nah, lucunya karena tadi di Kampung Pradapermai itu masyarakatnya multikultural, bukan cuma dari pribumi atau warga lokal atau warga musiman yang ada di apartemen atau di kos-kosan, tapi mereka itu ada warga Chinese-nya juga. Mhm. Sehingga warga Chinese maupun warga pribumi yang kita harus datangin, kita nanyain nomor nomor PDAM-nya, itu cukup, apa ya, beda-beda masyarakat, beda-beda karakter. Nah, itu tuh hal yang salah satu hal baru yang saya rasakan, karena sebelum ini kan biasanya warga desa, warga lokal, warga pribumi sendiri, kayak gitu sih. Berarti kayak pengalaman baru juga ya Mbak Mmm, menghadapi orang-orang baru seperti bener. itu ya. Oke, sejauh mana sih Mbak program MBKM atau yang sudah Mbak lakukan di desa tersebut itu berdampak gitu pada pengembangan diri Mbak? Kan Mbak sendiri kan programnya pengembangan masyarakat Islam gitu ya Bener, atau ya pengembangan masyarakat gitu. Tapi mhm. di diri Mbak sendiri gimana sih rasanya gitu? Kalau dari diri saya sendiri tuh kayaknya anak-anak PMI itu punya privilege lebih ya, Mhm. boleh boleh flexing kayak gitu ya? Boleh boleh. Boleh. Karena kita kan, biasanya kalau teman-teman kuliah yang lain tuh cuma belajarnya dari buku, dari bangku kuliah. Nah, kita udah dari sejak Mhm. dini, dari semester 2 tuh udah diajarkan buat ngomong sama masyarakat. Prakteknya gitu ya, terjun ke Mhm, lapangan bener. langsung. Jadi kita tuh nggak boleh loh jadi anak introvert Nah, di betul betul betul. PMI itu nggak boleh gitu kan ya. Nah, kalau berdampak ke diri saya sendiri, itu benar-benar pertama latih public speaking ya, karena masyarakat kan ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kita sebagai fasilitator muda ya harus pintar-pintar ngomong, kayak semisal sesederhana kita nanya, semisal satu hari ini biasanya habis berapa beras, berapa kilo Mhm. sih Bu? Atau seminggunya berapa? Sayurannya berapa? Kayak gitu. Atau kemarin ada pendataan UMKM nih di magang saya, itu kan pasti ditanyain, modal awalnya berapa? Terus, penghasilan kotor bersihnya berapa? Pasti kan ada yang kayak gini, "Ih, ngapain sih Mbak nanya-nanya kayak Iya gitu? iya, Saya kalau juga." kita nggak kuat mental ya Mbak, Nah, betul betul. "Saya juga nggak pernah ngitung, kayak bikin toko ya bikin toko aja, ngapain saya harus kayak ngitung?" Nah, itu public speaking saya juga lebih, bagaimana Diasah gitu. lebih diasah, Mhm. terstruktur ngomongnya tuh kayak gimana, apalagi kan ketemu orang-orang hebat, stakeholder di sana, dari pihak kelurahan, dari pihak kampung, seperti itu. Habis itu relasi. Nah, relasi yang terjalin bukan dari teman-teman magang aja, tapi seperti tadi, teknologi tepat guna yang smart alarm. Ternyata saya baru tahu bahwa di kampung Pradapermai itu ada salah satu teknisi yang hebat sehingga dari kelompok kami berkolaborasi. Akhirnya kita ketemu, apa namanya ya, seseorang yang bisa diajak kolaborasi itu Mhm. kan, ada relasi terbangun, lalu ada hal-hal baru seperti belajar dari pengalaman orang-orang hebat yang ada di sana, itu sih. Jadi dari prodi Mbak sendiri tuh udah sangat mengembangkan diri Mbak dan ditambah program MBKM ini ya Nah, teman-teman itu sangat berguna nih untuk mengembangkan diri kita sebelum iya, terjun langsung pada pekerjaan nanti. Sebenarnya dari yang sudah Mbak Melia sebutkan tadi itu menurut Ara sangat-sangat berharga ya, tapi boleh dong dipilih satu pengalaman berharga yang sangat berkesan nih dari magang Mbak sendiri? kalau pengalaman berharga itu kebersamaan dengan masyarakat sih, Oh iya iya. membangun trust building sama inkulturasi itu. Jadi setiap orang ini banyak ya orang pinter, orang yang banyak ngomong tuh bisa, tapi orang yang responsif sama orang yang memang bisa mengikuti bagaimana dinamisnya masyarakat itu nggak semua orang. Dan yang paling berkesan adalah kebersamaan dengan masyarakat itu, bisa membangun trust building dengan masyarakat, duduk bersama, sampai masyarakat ini benar-benar mereka bisa terbuka dan sampai bisa ada komunikasi membangun kesadaran kritis mereka, sehingga mereka tahu aset yang mereka punya itu apa, permasalahan mereka itu apa, dan kita sebagai fasilitator membantu menjembatani gitu loh, aset maupun permasalahan yang ada itu bisa diolah seperti apa buat ke depannya. Mbak, keren sekali. Aku setelah mendengarkan ini semua tuh jadi kayak termotivasi harus nanti ambil magang MBKM ini ya, biar kita kayak juga berfungsi untuk masyarakat dan biar kita sendiri juga berkembang gitu ya, Mbak. Terakhir Iya. nih mungkin bisa dong dikasih pesan untuk adik tingkat Mbak termasuk aku ya, mungkin untuk kayak next-nya tuh kita harus gimana sih saat magang MBKM begitu? Kalau saran aku ya, jangan jangan ragu-ragu buat ikut program MBKM ini. Betul betul. Karena program MBKM seperti namanya ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mhm. Kita benar-benar di sana diasah untuk belajar secara merdeka. Jadi bagaimana sih terjun langsung ke masyarakat, bagaimana terjun langsung ke lapangan. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat di bangku kuliah benar-benar bisa kita
aplikasikan Terapkan, ya, bisa kita terapkan secara langsung sehingga dari sana kita tahu, "Oh ternyata saya kurangnya di sini, saya pinternya di bagian sini." Karena kalau kita nggak praktek langsung, kita tuh kayak bakal tamak terus, "Aku nih mhm. bisa semuanya." Tapi dengan kita praktek, kita akhirnya tahu kekurangan dan kelebihan kita dan kita mau belajar. Bukan cuma sama teman-teman, tapi seperti ilmu padi ya, belajar dengan masyarakat, ternyata mereka lebih hebat. Karena kalau di PMI, masyarakat itu adalah subjek dari Mmm. penelitian bukan objek. Oke, keren sekali Mamelia. Semoga semangat terus dan habis ini berakhir ya Oke, seminggu magangnya. lagi. Iya, semangat terus dan Siap. semoga dilancarkan untuk pekerjaan-pekerjaan berikutnya, amin. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, saksikan dan nantikan terus episode The Podcast lainnya hanya di YouTube FDK Winsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.